Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak sekalian. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat anak-anak ya. Anak-anak, sebelum kita memulai untuk belajar pada pagi hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu dengan membaca suratul Fatihah. Kita baca bersama-sama dalam hati dengan khidmat. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, anak-anakku sekalian, pada kesempatan kali ini Bapak akan menyampaikan sebuah materi tentang membaca surat An-Nasr. Anak sekalian, media pembelajaran surat An-Nasr ini Bapak buat untuk memudahkan kalian dalam memahami surat An-Nasr. Tujuan pembelajarannya adalah agar anak-anak dapat membaca surat An-Nasr sesuai dengan tajwid, dengan baik dan benar. Baik anak-anak, sebelum kita lanjut ke materi selanjutnya, masih ingat yel kita agar kita selalu bersemangat ya, kita melakukan tepuk semangat terlebih dahulu. Tepuk semangat. 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 Yes, yes, yes. Nah, gitu ya. Karena kita sudah bersemangat, sekarang kita lanjut ke materi surat An-Nasr-nya. Anak-anak, di layar kalian sudah muncul bahwa apa sih surat An-Nasr itu? Nah, anak-anak, surat An-Nasr itu merupakan surat ke-110 di dalam Al-Quran, yang mana ia merupakan surat Madaniyah. Berarti kalau surat Madaniyah turunnya di kota Madinah. Apabila surat itu disebut dengan surat Makkiyah, maka surat itu turunnya di kota Mekah. Anak-anak, kenapa sih kok surat ini dinamakan surat An-Nasr? Karena surat ini pada ayat pertamanya itu menyebutkan kata idza ja'a nasrullah. Nah, dari kata anas itu, anasrullah itu, maka diambillah kata An-Nasr. Yang mana arti dari An-Nasr itu sendiri adalah pertolongan. Ya, pertolongan dari siapa? Pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak sekalian, di sini ada sebuah tampilan ayat dari surat An-Nasr. Coba nanti Bapak praktikkan gimana cara membaca surat An-Nasr. Kemudian setelah itu kita akan menelaah hukum-hukum bacaan yang ada pada surat An-Nasr tiap ayatnya. Baiklah, akan Bapak contohkan gimana cara membaca surat An-Nasr. Nah, sebelum kita membaca surat atau ayat suci Al-Quran, membaca ta'awudz terlebih dahulu, kemudian dilanjutkan dengan basmalah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Shadaqallahul azim. Nah, ya. Tadi itu adalah contoh membaca bacaan pada surat An-Nasr. Sekarang anak-anak, coba kita lanjutkan. Apa sih hukum bacaan surat An-Nasr itu? Jadi ada hukum apa di situ? Bagaimana sih cara membacanya dan apa namanya? Nah, akan Bapak jelaskan. Untuk ayat yang pertama, idza jaa nasrullahi wal fath. Nah, di situ anak-anak, kalau kalian memperhatikan ada garis warna ungu. Garis warna ungu pada kata idza ini namanya mad tabi'i. Kemudian pada warna biru ini namanya adalah mad wajib muttasil. Kemudian di sini ada kata nasrullah. Nah, nasrullah ini sendiri
tadi artinya yang dilingkari warna kuning itu namanya lam jalalah tafkhim. Untuk kata wal fath, ya anak-anak, di sini ada garis warna kuning, ada huruf alif dengan huruf lam ini namanya alif lam komariah. Ya. Nah, sekarang kita lanjut ke ayat kedua. Ayat kedua ini berbunyi, wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Wa ra'aita itu kan ada garis warna merah, itu namanya madlin atau nama lainnya adalah madlayin, ya. Kemudian ada juga garis warna merah muda pada kata anna, ini annas, ini wa ra'aitan nas, ini itu namanya alif lam samsiyah. Tadi ada alif lam komariah, ada alif lam samsiyah kalau ini anak-anak. Kemudian yang dilingkari warna biru pada kata yadkhulu. Nah, yad ini dibaca memantul karena ini namanya qalqalah sugro. Qalqalah itu ada sugro dan ada kubro. Nah, tapi di sini namanya qalqalah sugro. Untuk lingkaran warna merah pada kata fidinillahi afwaja, fidinillah ini ya. Nillah ini namanya adalah lam jalalah tarkik, ya. Kemudian untuk warna coklat, ini coklat berarti yang ini ya, afwaja. Nah, itu namanya adalah mad iwad, ya. Kemudian anak-anak, untuk ayat ketiga ini yang berbunyi fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba, ya. Ayat yang diberi tanda garis warna orange di mana di sini adalah bihamdi. Itu namanya idhar safawi. Sedangkan lingkaran warna merah muda, innahu ini namanya gunnah. Nah, apa anak-anak yang warnanya hijau ini? Ini namanya mad silah. Gitu ya. Apa namanya? Mad silah. Nah, anak-anak, demikian tadi hukum bacaan yang terdapat pada surat An-Nasr. Jangan lupa anak-anak di rumah sering membaca surat An-Nasr dan menerapkan hukum-hukum bacaan yang tadi Bapak jelaskan. Ya, tadi namanya ada mad tabi'i, ada mad lain, ada alif lam samsiyah, ada gunnah, ada juga tadi bacaan qalqalah. Ya, saya rasa sekian untuk media pembelajaran pada kesempatan kali ini. Nanti media ini akan Bapak upload di channel YouTube Bapak yang nanti akan dijadikan sebagai bahan media belajar kalian. Saya rasa cukup sekian dari saya. Jangan lupa kita membaca hamdalah bersama-sama terlebih dahulu. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.